pagi, Om Swastiastu. Gimana kabarnya Ibu Tanita? Baik-baik, astungkara sehat, rahayu, salam-salam. Baik, mungkin kita langsung saja nih Ibu Tanita ke pemaparan materinya. Mungkin silahkan kepada Ibu Tanita, waktunya dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke Pandita. Yang Pandita hormati, mungkin Pak Dekan Fakultas Kedokteran Unram, mungkin ada yang mewakili hadir, pembina KM HDK Unram, yang kita hormati juga para dosen yang pengempu agama Hindu yang Pandita hormati, adik-adik mahasiswa yang beragama Hindu yang kuliah di Unram yang Pandita sayangi, juga rekan-rekan yang alumni kedokteran Unram yang Pandita juga kasihi, para undangan yang ikut webinar ini yang Pandita hormati. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anobadra Krap Tawiyan Wiswata. Para peserta webinar yang Pandita hormati, tema pada pagi hari ini adalah kremasi dan ngaden. Karena tadi sudah dijelaskan, dipaparkan sangat jelas melalui oleh Ibu Dr. Ayu Yeni ya. Ini sudah jelas sekali, sudah dijelaskan. Sekarang Pandita tidak akan menyinggung lagi penanganan jenazah yang kena COVID-19, tapi Pandita langsung akan masuk ke materi, yaitu ritual agama Hindu dalam kematian. Umat Hindu atau umat sedharma dimanapun berada, sumber sastra yang kita gunakan sangatlah banyak ya, untuk kaitan dengan upacara kematian. Kebetulan Pandita waktu S1 dulu yaitu mengambil judul tesis yaitu Ngaben Ngaskara. Pandita dapat kumpulkan lebih kurang 30 lebih transkrip lontar kait dengan upacara fitriyatnya, sehingga tahu hanya sedikit-sedikit lah Pandita kait dengan fitriyatnya. Untuk menyingkat waktu, kita akan bagi kait dengan upacara fitriyatnya. Satu namanya itu penanganan jenazah, mulai dari menjelang meninggal sampai sudah mengembuskan napas terakhir. Nah, di sini umat Hindu sewajarnya harus memberikan doa kepada bagi saudara orang tua kita yang akan meninggal dengan mendengarkan yaitu doa-doa yang paling tidak yaitu aksara suci Om menjelang meninggal. Kemudian yang lebih panjang lagi yaitu Gayatri Mantra, itulah didengarkan di telinga bagi keluarga kita yang akan menjelang kematian. Nah, yang selanjutnya setelah kematian itu menurut Hindu ada beberapa kematian, sehingga kita baru meninggal itu apabila sudah diberikan surat yaitu oleh dokter kematian, itu baru mati secara medis, belum mati secara agama kematian. Yang kedua kematian yaitu menurut adat dresta, apabila orang meninggal sudah dapat visum dari dokter, disampaikan kepada prajuru adat, itu baru mati secara adat. Nah, yang ketiga mungkin masyarakat banyak yang belum paham, mati secara hukum. Apabila orang gila itu sudah mati secara hukum, tidak mempunyai hak kait dengan hukum. Yang terakhir ini yang perlu kita jelaskan yaitu mati secara agama Hindu. Kapan dia dikatakan mati? Apabila sudah proses yaitu memandikan jenazah, sudah itu metalitik-itik, yaitu tangannya diikat, kakinya diikat, sudah ngerik kuku, itu baru dikatakan mati. Kalau belum kena upacara kematian, mandiin layon atau jenazah, belum dikatakan mati, itu adalah masih hidup menurut agama Hindu. Makanya
bila ada keluarga kita yang meninggal, pas kita upacara dia rumah kita ngodalin, odalan tetap berjalan. Tapi yang meninggal itu dianggap hidup. Nah itu udah kematian, ada 4 kematian yang perlu dipahami oleh umat Hindu supaya di dalam pelaksanaan itu tidak ada kendala-kendala di dalam pesan. Nah yang kedua, tahap kedua, kita ingin menjelaskan bahwa ada upacara mekingsan. Mekingsan ini ada 4 juga tingkatannya, yaitu mekingsan di pertiwi atau mekingsan di bumi atau di penem. Itu mekingsan yang pertama. Yang kedua, mekingsan di geni. Mekingsan di geni ini apabila layon jenazah yang dibakar tapi tidak dianyut, menunggu upacara pengabdianan yang sudah dekat. Misalnya pengabdian lagi seminggu, maksimum mungkin 1 bulan, bahkan lebih, itu tulang belulangi yang sudah dibakar didiamkan di setra, di kuburan, dibuatkan semacam balai-balai kecil, rompok namanya, dimasukkan dalam, boleh dalam kendi atau dalam periuk, diamkan di anu. Sudah upacara hari H pengabdianan baru digabung dengan pengawak atau adegan yang digesang dalam pengabdianan. Itu bisa digeni. Kemudian mekingsan digeni dan ditoye. Nah setelah menggesang kremasi dianyut, itu namanya mekingsan digeni dan ditoye. Ya. Yang terakhir mungkin banyak juga dilakukan oleh masyarakat, mekingsan di akase. Mekingsan di akase artinya itu setelah dimandikan jenazah, sudah itu ada namanya tumpang salu, yaitu balai-balai kecil untuk tidurnya layon mayat, yaitu munggah tumpang salu namanya. Sudah itu dikasih pelengkungan, di sana ditidurkan. Di Lombok, di Bali itu pun banyak, apalagi kalau contohnya orang yang bangsawan, anak agung, pendeta meninggal itu pada umumnya dilakukan mekingsan di akase. Setelah ringkes, munggah tumpang salu, diupacarai setiap perainan, misalnya purnama, tilem, kajang kelion, budagi, budokion, itu diupacarai, itu namanya mekingsan di akase. Tapi ke orang kebanyakan itu tidak dilakukan karena itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Nah, itu mekingsan. Nah, kaitannya mekingsan, terutama Panca akan bahas nanti sebelum kaitan dengan pasien yang kena COVID-19. Ya. Pertama seperti tadi, waktu isolasi kita tidak bisa mendampingi keluarga kita. Ya. Tetapi zaman sekarang yaitu kita bisa menggunakan teknologi karena ini juga dibenarkan oleh sastra-sastra. Karena Hindu harus mengikuti zaman. Seperti Gandhi bilang, Hindu itu tidak boleh tenggelam di dalam adat, harus berenang di laut. Artinya harus tampil muda, tampil baru. Nah itu artinya kita waktu tadi Panda sampaikan menjelang meninggal, ya mungkin orang tua kita, saudara kita, bapak kita, ibu kita bisa sekarang pegang HP seperti sekarang kita ini karena teknologi tajam. HP itu sebenarnya kita punya apa namanya ilmunya, zaman dulu namanya telepati, tadi telepon ya. Itu didengarkanlah suara-suara mantram seperti tadi kata bijaksana Sudi menjelang meninggal. Walaupun kita ada, kan dia pegang HP di sana. Kita minta tolong kepada perawat yang di sana supaya didengarkanlah suara-suara mantra-mantra Hindu yaitu Om dan Gayatri mantra menjelang meninggal. Nah setelah meninggal di sini seharusnya sewajarnya mendapat perlakuan menurut ritual agama Hindu. Pertama adalah memandikan jenazah. Pandita tidak akan bahas tadi lagi, sudah dijelaskan oleh ibu dokter, sudah jelas sekali memandikan jenazah harus dilakukan oleh tim khusus, tim kopi. Kita tidak bisa. Apa yang kita lakukan bisa lakukan? Karena memandikan jenazah di dalam ritual agama Hindu ada 2. Satu mandi bersih, namanya mandi secara masih hidup. Itu menggunakan sabun, ya, menggunakan sikat gigi, menggunakan sampo dan lain sebagainya. Itu bisa kita titip kepada
tim medis yang memandikan atau petugas yang ditugaskan khusus untuk merawat jenazah. Nah, yang kedua, mandi kematian agak sulit dilakukan karena pertama ada ritualnya itu melumuri badannya jenazah itu dengan boreh atau lulur, yaitu 3 jenis, lulur putih, lulur hijau, dan lulur kuning. Itu kan sulit dilakukan. Itu bisa simbolis ya, disimbolis. Misalnya kita titip, kalau memungkinkan kita titip, kalau tidak nanti simbolis bisa di luar. Karena kita umat Hindu itu banyak mengenal simbol-simbol tidak langsung harus menyentuh badan. Nah, ini dia. Itu mungkin sulit dilakukan untuk setelah mandi bersih, mandi kematian, diurabi badan dengan lulur, yaitu dipusar ke atas, yaitu lulur putih, pusar ke bawah lulur kuning, di dadanya lulur hijau. Itu pada umumnya itu berkan sastra. Baru dimandikan dengan air bersih lagi, tidak pakai sabun lagi, lulur itulah. Kemudian baru diambuhin atau keramas dengan remasan daun kemang sepatu dan santan. Itu kemungkinan sudah sulit atau dilakukan, tapi itu bisa secara simbolis. Kemudian untuk pengeringkasan namanya itu, pengeringkasan itu di dalam ajaran agama Hindu, ngeringkas itu artinya mengembalikan apa yang kita diberikan oleh Tuhan. Contohnya mengembalikan sinar itu di mata, ditaruhkan kaca, di hidung itu menghirup bau kita kan, dikembalikan kepada Tuhan dengan menaruhkan daun bunga menuh atau bunga melati. Di kuping kita taruh itu untuk mengalihkan suara yang diberikan oleh Tuhan, yaitu diistrikan malam namanya tuh malam itu kan dari lebah itu yang keras. Kemudian di gigi diisi besi, itu membalikan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kita kembalikan semua. Kemudian di alis daun intaran, itu mungkin sulit dilakukan, tapi itu bisa simbolis atau nanti diberikan kepada upacara pengantin. Nah, setelah tadi kemungkinan besar tadi akan dimandikan oleh tim COVID, mandi bersih aja pasti bisa dilaksanakan. Sudah itu pesalinnya mungkin sulit kita akan berikan juga, yaitu pesalin kematian. Kalau dia laki ada kain, ada saput, ada umpal, ada tindih namanya yang di bawah badannya itu harus salin. Itu mungkin sulit juga. Kalau lengkap itu harus dirajah semua, itu sulit juga. Mungkin sulit dilakukan waktu kematian yang kena COVID. Pengulungan yang harus dirajah mungkin sulit. Mungkin yang bisa dilakukan seperti tadi setelah mandi bersih, ya, yang ditangani oleh tim COVID, bukan oleh keluarga, seharusnya oleh keluarga, langsung digulung, dibungkus sesuai dengan prosedur dari tim COVID. Bagaimana kalau dipendam atau misalnya dipertiwi, langsung diusung oleh ambulan dan tim COVID. Yang lahat sudah disiapkan oleh keluarga mungkin, ya, sudah itu tirtenya yang penting ini. Tirtenya seharusnya mendapat tirte pembersihan anmo, penglukat anmo, dan tirte pekingsan harusnya dapat ya. Tirte yang guru harus dapat. Kalau tidak, boleh juga disiramkan di atas peti. Ya, boleh di atas peti. Kalau tidak mungkin karena ini dipendam, ya boleh juga nanti kalau dia dibongkar waktu akan pengabenan. Bagaimana seperti Pak Ibu Dokter bilang tadi, masyarakat kita itu di Indonesia itu sangat beragam, tidak membongkar nanti waktu ngaben. Di Lombok juga ada. Di sastra disebutkan itu adalah swasta bambang, artinya dia itu tidak akan dibongkar, dipendam, diaben kan, tidak dibongkar jenazahnya. Tetapi nanti waktu ngaben ada simbol menggunakan. Simbolnya itu setelah dipanggil atau diulapin sangatmo, didudukkan di simbol, kemudian itulah kena upacara yang total sesuai dengan ajaran agama Hindu. Mulai dari geringkes dapat, kalau dia upacara yang besar, waktu bangsa lalu dapat, itu tidak ada mayat. Tergantung dari jenis upacaranya. Misalnya saudana, itu ada simbolnya sini, kayu cendana seasta musti, itu yang diringkas. Itu yang diringkas menghadap bangsa lalu, itu naik badai kalau besar upacaranya. Maka ini simbolis, tapi pasti akan kena upacara.
Untuk itu umat sedharma dimanapun berada jangan khawatir bahwa keluarga kita yang meninggal karena COVID bila Majelis di Pertiwi tidak dapat ritual yang sepantasnya atau yang sesuainya, jangan takut karena akan ada upacara selanjutnya. Nah kemudian setelah dikubur, ya, ditimbun, tetapi tadi sudah juga Bu Dokter sampaikan ngutip dari mana tadi itu, hanya sederhana. Di atas kuburan dipersembahkanlah kepada Sang Seda ajangan putih kuning atau sodo atau punjung ayapan, cukup. Kemudian ritual harus dilanjutkan kepada keluarganya di rumahnya ngerebu, mau bersih, bisa hari itu langsung dan bisa 3 harinya, maksimum 3 hari mengerbu di rumah mecaru ayam berumpun 1 dan bersih baik di kerajaan itu selesailah sudah mekingsan di Pertiwi. Bagaimana sekarang selanjutnya mekingsan di Geni dan di Geni dan Toyo atau di Geni atau bisa di Akase. Kita lanjutkan. Mekingsan di Geni itu lebih praktis untuk umat ini. Pertama, setelah diprosesikan dari COVID sudah itu digesem, baik itu dikremasi berdasarkan adat, artinya di kuburan, maupun kremasi menggunakan teknologi. Kalau kita di seluruh Indonesia sudah banyak, itu menggunakan mesin, itu lebih gampang. Sederhana upacaranya, mohonkan ya pertama waktu mau digesem, yaitu dimohonkan kepada yang Bairawi namanya, yang menguasai pengesangan itu, yang paling kecil sana. Kalau buat Banten yang lebih besar lagi Prasdaksina, cukup itu, sangat kecil. Sudah itu tulangnya ini bisa sebenarnya diaben langsung, karena tadi Bu Dokter nyampaikan bahwa kalau sudah digesem secara medis kuman itu sudah tidak ada lagi. Kan tidak ada cairan lagi, Bu Dokter bilang tadi cairan menular tidak ada. Itu boleh diabenkan langsung, pandita sudah sering laksanakan. Masyarakat kita yang dikremasi atau digesem di Karangjangkong, kemudian kita upacarai di sana juga di Karangjangkong, atau pernah juga di depan gerejanya pandita. Karena seperti dari Bayang, kita kremasi di sana di Karangjangkong, kita ulapin di dalam Jepati adegannya itu. Tapi kita anyut dulu tulangnya, ngulapin di dalam Jepati, kita abenkan sampai ngeras di depan gerejanya pandita sini. Itu dari Bayang, ya. Itu bisa, karena masih praktis. Kemudian bagaimana tata cara kita? Kalau kita kremasi itu lebih praktis. Pertama, tirte-tirtenya itu pasti dapat dilakukan. Pertama, tidak bersih pengelukatan. Setelah menjadi abu tulang belulang itu, baru kita sirami kedisin tirtenya itu. Tulangnya langsung kena tirte. Pembersihan atmo, pengelukatan atmo, pengentas pekingsang. Dan yang guru juga bisa. Berarti tidak ada masalah kait dengan ritual ini. Ya, yang dikremasi anyut boleh kapan saja mau diabenkan boleh, kalau sudah ada tirte pekentras pekingsan namanya. Makanya tadi pas ini ada, besok ini ada orang mau pekingsan, sudah pandai buatkan tirte, pembersihan amo, pengeluaran amo, pekingsan dan perlini. Kapan-kapan bisa. Kalau tidak ada tirte pekingsan itu harus lebih dari 1 tahun baru boleh diaben. Lebih praktis, yaitu itu mekingsan di Geni. Nah kalau seperti tadi mekingsan di Geni dan Toyo anyut langsung, anyut langsung itu Geni Toyo namanya. Kebetulan pandita ditugaskan untuk menyusun ritual kematian oleh Depak, sudah ada bukunya itu pandita keluarkan. Nah itu sudah ada petunjuknya. Kemudian kalau mekingsan di Geni saja, tulang belulangnya tadi disimpan di kuburan, tidak boleh bawa ke rumah. Waktu pengabean upacara dengan menggunakan simbol-simbol, tergantung jenis upacara ngabean yang dilakukan. Setelah hari hanya tulang itu digabung dengan simbol-simbol adegan atau badan, digesang sama upacara dapat